Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang judul makalah kami yang diampu oleh Bapak Ahmad Fatihul Amin Abdullah dari mata kuliah Etika Profesi Keguruan. Nah, di sini judul makalah kami yaitu Profesionalisme Guru. Saya Purwanto dari pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian profesionalisme terhadap guru itu sendiri. Nah, eh, profesionalisme guru itu sendiri adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan dilakukan oleh orang yang profesional atau dilakukan oleh orang yang berpengalaman seperti itu. Nah, istilah profesional diambil dari dua kata, yaitu ada kata benda dan juga ada kata sifat. Nah, yang pertama di sini dari kata sifat yaitu profession atau pekerjaan yang berarti sangat mampu melakukan pekerjaan tersebut bukan karena hal paksaan atau dan lain sebagainya. Dan yang kedua di sini dari kata benda lebih berarti orang yang melaksanakan sebuah profesi tersebut dengan menggunakan hal itu sebagai mata pencahariannya. Nah, seperti itu dari dua kata tersebut, dari kata sifat ataupun kata benda. Nah, dijelaskan juga dalam Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu guru adalah pendidik profesional yang tugasnya adalah mendidik, membimbing, mengarahkan, mengevaluasi siswa-siswanya, murid-muridnya, dan hal-hal lain yang bisa memajukan murid-muridnya, menambah semangat bagi siswa-siswanya. Itu dilakukan oleh orang yang profesional seperti itu. Secara sederhana, pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan oleh hal tersebut untuk hal tersebut, dan bukan dilakukan karena tidak memiliki pekerjaan atau hal lainnya. Maka profesionalisme lah yang dapat melestarikan sekolah dan madrasah melalui ide-idenya dan juga dalam metode-metodenya untuk memajukan madrasah tersebut. Jadi jika kita tidak profesionalisme dalam hal tersebut, kita tidak boleh melakukannya. Karena kenapa? Karena bisa tidak melancarkan hal tersebut, atau istilahnya ketika kita menjadi guru tapi kita tidak bisa profesional, kita tidak tahu, kita tidak pengalaman, kita tidak bisa melakukannya. Jadikanlah diri Anda profesional dulu, baru kita bisa menjadikan orang lain sebagai seorang yang profesional. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahdiatul Ilahi Alasimi. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan poin B, yaitu peran guru profesionalisme dalam proses belajar mengajar. Proses merupakan serangkaian aktivitas dalam memberlangsungkan sesuatu dari awal sampai akhir. Maka proses merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisah dari fungsi dan proses manajemen. Proses daripada administrasi dan manajemen menurut Luther Gulick yang terkenal dengan akronim, yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah perincian dalam garis besar untuk memudahkan pelaksanaan dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan maksud atau tujuan usaha itu. Yang kedua, pengorganisasian adalah menetapkan struktur formal daripada kewenangan di mana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang terakhir, penyusunan pegawai adalah keseluruhan fungsi daripada kepegawaian sebagai usaha pelaksanaannya, melatih para staf dan memelihara situasi pekerjaan yang menyenangkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang peran guru profesional dan tenaga pendidikan, yaitu A. Tenaga pendidikan sebagai pendidik dan pengajar, yakni tenaga pendidikan yang harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan peserta didik, bersifat realitas, bersikap jujur dan terbuka, peka terhadap perkembangan terutama inovasi pendidikan.
B. Tenaga kependidikan sebagai anggota masyarakat. Untuk itu harus menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia, dan sebagai anggota masyarakat harus memiliki keterampilan membina kelompok, keterampilan bekerja sama. C. Tenaga kependidikan perlu memiliki kepribadian menguasai ilmu, kepemimpinan, menguasai prinsip hubungan manusia, teknik berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi yang ada di sekolah. Tenaga kependidikan sebagai pengelola proses belajar mengajar, yakni tenaga kependidikan yang harus mampu dan menguasai berbagai metode mengajar dan harus mampu menguasai situasi belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Widantoro akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi guru profesional. Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi guru profesional antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu status akademik. Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang bersifat profesi. Secara sederhana, pekerjaan yang bersifat profesi adalah pekerjaan yang hanya dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan lainnya. Untuk menciptakan tenaga-tenaga profesional tersebut, pada dasarnya di sekolah dibina dan dikembangkan dari segi di antaranya ada beberapa faktor. Yang pertama, segi teoritis, yaitu di lembaga atau sekolah, keguruan yang membina dan menciptakan tenaga-tenaga profesional ini diberikan ilmu-ilmu pengetahuan. Selain ilmu pengetahuan yang harus disampaikan kepada anak didik, juga diberikan ilmu-ilmu pengetahuan khusus untuk menunjang keprofesionalitasnya. Yang kedua adalah segi praktis, yaitu secara praktis dapat diartikan dengan berdasarkan praktek adalah cara melakukan apa yang tersebut dalam teori. Yang ketiga, pengalaman belajar. Dalam menghadapi anak didik, tidaklah mudah untuk mengorganisir mereka dan hal tersebut banyak menjadi keluhan. Serta banyak pula dijumpai guru yang mengeluh karena sulit untuk menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan dan menggairahkan. Selanjutnya, mencintai profesi sebagai guru. Rasa cinta tumbuh dari naluri kemanusiaan dan rasa cinta dan mendorong individu untuk melakukan sesuatu sebagai usaha dan pengorbanan. Seseorang yang melakukan sesuatu dengan tanpa adanya rasa cinta biasanya orang yang keadaannya dalam paksaan orang lain. Maka dalam melaksanakan hak itu dengan merasa terpaksa dalam melakukan sesuatu akan lebih berhasil apabila disertai dengan adanya rasa mencintai terhadap apa yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu berkepribadian. Secara bahasa, berkepribadian adalah keseluruhan sifat yang merupakan watak seseorang. Dalam proses belajar mengajar, kepribadian seseorang guru ikut serta menentukan watak kepada siswanya. Dalam proses belajar mengajar, kepribadian seorang guru sangat menentukan terhadap pembentukan kepribadian siswa untuk menanamkan akhlak yang baik sebagai umat manusia. Mendidik adalah perilaku yang universal, artinya pada dasarnya semua orang dapat melakukannya. Orang tua mendidik anaknya, pemimpin mendidik bawahannya, pelatih mendidik anak asuhnya. Itulah sebagian contoh daripada mendidik yang mana mendidik perilaku ini sifatnya universal. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.